saya hormati dosen penguji UKIN PPG Madrasah tahun 2021. Saya Siti Habibah, mahasiswa PPG gelombang 2 LPTK IAIN Bukit Tinggi, NIM 211-21402. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MTS Al-Ansor. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita simak video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa, dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Umi akan mengabsen Afni Rahmadani, hadir Umi. Ayatul Jalila Siregar, hadir Umi. Elsa Preti Siregar, Fikria Rizky Rinanda, hadir Umi. Intan Arini, hadir Umi. Tadi sudah piket? Sudah Umi. Dan bersihkan semuanya ya? Sudah Umi. Alhamdulillah, anak-anak Umi datang semua hari ini ya? Ya Umi. Sudah siap belajar? Sudah Umi. Sudah sarapan tadi nak? Sudah Umi. Ya alhamdulillah, kalau kelasnya sudah bersih, tadi pun kita sudah sarapan, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak Umi pada hari ini, pada mata pelajaran akidah akhlak ya, kita kembali bertemu dengan materi yang baru. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, anak-anak Umi masih ingat materi kita sebelumnya? Masih Umi. Apa materi kita sebelumnya? Adab sholat dan berzikir. Ya, siapa yang masih ingat apa saja adab-adab sholat? Ya, silakan Fadilah. Adab-adab sholat diantaranya yaitu: 1. Menjaga waktu dan batas-batas sholat. 2. Menjaga tempat sholat dari kotoran dan najis. 3. Memakai pakaian terbaik dan menutup aurat dengan sempurna. 4. Menyesal dan bersedih apabila tidak menunaikan sholat dengan sempurna. 5. Sholat dengan khusyuk. Ya, bagus ya. Alhamdulillah Fadilah masih ingat ya adab-adab sholat. Ya, anak-anak Umi yang lain masih ingat? Masih. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada berzikir ya yang kita pelajari pada minggu yang lewat. Siapa yang masih ingat apa saja adab berzikir? Ya, silakan berdiri nak. Adab-adab berzikir
Berzikir dengan zikir yang telah dicontohkan Rasulullah. Ketiga, memahami zikir lafaz. Pada bab 5 materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, anak-anak Umi kenal dengan Nabi Sulaiman? Iya, tapi kisahnya tertulis di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman merupakan salah satu Nabi Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani di antara ya, coba sekarang kita sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Siapa saja itu? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salawatu wassalam. Alhamdulillah ya, kita masih ingat dan hafal nama-nama Nabi dan Rasul kita. Jadi kenapa sih kita harus mengetahui kisah Nabi Sulaiman Kenapa kita harus mempelajari kisah Nabi Allah? Karena supaya yang pertama kita lebih mencintai ya, lebih mengenal dan mencintai Nabi dan Rasul Allah ya. Yang kedua, dalam kisah nabi-nabi itu terdapat di situ kisah-kisah teladan, sifat-sifat teladan yang nantinya bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita harus mengetahui ya, kita wajib mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul Allah supaya kita bisa memetik hikmah dari cerita-cerita Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah nanti kalian menyaksikan video sebagai sumber belajar, kalian akan mengetahui bagaimana kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian kalian juga akan mengetahui mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah discovery learning, di mana nanti Umi akan memberikan stimulus yaitu video sebagai sumber belajar. Nanti kalian akan saksikan ya, dan kalian cermati dan perhatikan ya. Kemudian kita membuat diskusi kelompok. Di situ kalian akan mendiskusikan materi kita pada hari ini dan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok lain silakan menanggapi nanti kelompok diskusi ya. Sekarang Umi akan memberikan soal pretest ya sebagai uji pengetes pengetahuan awal pada materi yang akan Umi sampaikan pada hari ini. Baiklah, soal pretest kita sudah Umi share di WA grup kita. Silakan dibuka WA-nya dan dikerjakan pretest kita pada hari ini dalam waktu 5 menit. Silakan. Ya baiklah anak-anak Umi, sekarang kita masuk pada materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, silakan dibaca buku paketnya. Sudah dibuka materi tentang Nabi Sulaiman alaihi salam? Iya, nanti kita akan mempelajari tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mukjizat? Kelebihan, apa lagi? Keistimewaan, keajaiban. Ya, jadi semuanya itu betul ya. Mukjizat itu merupakan suatu keajaiban ya, suatu hadiah atau apa tadi? Kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Kenapa sih Allah kasih mukjizat kepada Nabi?
sebagai bukti bahwasanya beliau adalah manusia pilihan Allah. Dan anak Umi sekarang silahkan saksikan video sebagai sumber belajar tentang materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Terdengar suaranya, Nak? Ya, silakan diamati dan dipahami. Ya, kami juga setuju baginda. Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan. Kita akan berangkat sekarang. Baiklah anak-anak Umi, setelah kita menyaksikan video sebagai sumber belajar yang tadi telah kita saksikan bersama, sekarang Umi akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi kelompok dan dikerjakan sekaligus mengerjakan LKPD-nya. Kenapa tidak menulis, Nak? Mana pulpennya? Just kayak tadi masuk. Jauh pulpennya ya. Ini. Oke. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan. Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat. Apa aja mukjizatnya? Mengetahui bahasa binatang. Jadi cobalah kita cari dulu di Al-Quran. Surah apa itu? Surah An-Naml ayat 69. Bahwa Nabi Sulaiman tertawa karena melihat perkataan itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilmu untuk bersyukur nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keteladanan Nabi Sulaiman yang akan dibacakan oleh saudari kita Putri Fadila Fitri. Dengan segala hormat saya persilahkan. Jadi pengertian mukjizat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat ditiru oleh siapapun. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi? Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi? Ya, silakan ditanggapi, Nak. Baiklah, akan dijawab oleh saudara kita Nusra Yusria. Jadi jawabannya ialah Allah memberikan mukjizat kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Apakah ada yang kurang? Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Kenapa sih Allah memberikan mukjizat kepada para nabi? Tadi sudah dijawab oleh kawan kita Misbah ya, bahwasanya Allah memberikan mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, sudah dipahami? Sudah. Ya,
sudah selesai tadi presentasi hasil diskusi kelompok. Di sini Umi akan memberikan penguatan penjelasan materi kita pada materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama di situ tadi kita pelajari ada mukjizat, ya. Mukjizat merupakan sesuatu atau kejadian yang luar biasa yang hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwasanya beliau adalah manusia pilihan Allah yang dijadikan Rasul Allah, ya. Jadi di situ tidak ada manusia yang sanggup untuk menandingi mukjizat para nabi. Kenapa? Karena itu tadi adalah sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Mukjizat Nabi Sulaiman yang pertama tadi yaitu mengetahui semua binatang. Seperti tadi yang dikisahkan dalam video sumber belajar kita, bahwasanya pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya hendak berpergian, ya, dan melewati suatu lembah, kemudian ada salah satu semut yang berkata kepada para kawan-kawannya, "Wahai semut-semut, ayo kita sembunyi masuk ke dalam lubang supaya kita tidak terinjak oleh pasukan Raja Sulaiman." Ya, kemudian mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum. Nah, dari kisah tersebut menjadi bukti bahwasanya Nabi Sulaiman mengetahui atau memahami bahasa binatang. Ya, padahal semutnya itu berbicara sesama kawan-kawannya, ya, agar berhati-hati dan masuk ke dalam lubang supaya tidak terinjak oleh pasukan Raja Sulaiman yang akan lewat. Nabi Sulaiman senyum. Kenapa? Karena Pak Nabi Sulaiman paham atau tahu apa yang diucapkan semut tadi. Ya, kemudian apa tindakan Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya untuk berhenti sejenak supaya semut-semut tersebut masuk dulu ke dalam lubangnya. Ya, masuk dulu ke dalam rumahnya supaya tidak terinjak dan tersakiti oleh tentara pasukan Raja Sulaiman. Yang mukjizat yang kedua, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang paling kaya raya di sepanjang sejarah peradaban. Jadi selain Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga diberikan kekayaan, ya. Bahkan beliau merupakan seorang raja yang memimpin kerajaan yang besar dan megah. Nabi Sulaiman selanjutnya adalah ya, Masya Allah, ya. Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki pasukan dari kalangan manusia, bahkan jin saja patuh kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, memiliki pasukan yang kuat, ya, bukan hanya dari kalangan manusia tetapi juga dari kalangan jin. Ya, dan yang terakhir yaitu mampu mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Jadi angin saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, kalau kendaraan kita sekarang ada sepeda, ada apa lagi? Kalau Nabi Sulaiman kendaraannya itu angin. Kendaraannya angin. Jadi tinggal duduk dan akan dibawa oleh angin. Ya, angin akan tunduk kepada Nabi Sulaiman, kemana beliau akan pergi, kemana beliau akan berangkat. Nah, angin akan mengikuti. Ya, jadi salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang lainnya yaitu mampu mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Dan kendaraan angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat, ya, di antara kendaraan yang lainnya. Anak-anak Umi, ada pertanyaan lagi terkait materi yang telah Umi sampaikan tadi? Masih ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya, ya. Sekarang kita membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Siapa anak Umi
yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang tadi kita pelajari? Ya, silakan Putri berdiri nak. Jadi kesimpulannya ialah pengertian mukjizat. Kata mukjizat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau menghilang. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dan mukjizat Nabi Sulaiman diantaranya ialah dapat berbicara dengan hewan. Nabi yang paling kaya raya memiliki pasukan tentara yang kuat dari kalangan manusia ataupun jin, mampu mengendarai angin dengan sesuai perintahnya. Alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan kesimpulan dari kawan kita semuanya. Mudah-mudahan yang lainnya pun demikian sudah memahami semua materi yang telah disampaikan pada hari ini. Baiklah, sekarang anak-anak Umi silakan lanjutkan mengerjakan LKPD-nya yang tadi Umi bagikan. Dikerjakan kembali, dilanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Diselesaikan tes formatif yang ada di dalam LKPD-nya. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di meja paling depan setiap barisnya. Ayo nak, dikumpulkan nak. Anak-anak Umi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah memuaskan? Menyenangkan? Paham semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang baru kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta berguna untuk kita semua. Anak-anak Umi, kira-kira ada atau tidak kritik atau saran yang mau kalian sampaikan kepada Umi terkait penyampaian materi di dalam kelas? Tidak. Ada tidak? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau begitu mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan yang telah Umi sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, materi yang telah kita pelajari tadi jangan hanya diketahui saja, tetapi apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari materi tadi hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi contohnya, Nabi Sulaiman adalah seorang penguasa, seorang raja yang kaya raya, tetapi beliau tetap bersifat rendah hati, tidak ya, rendah hati kepada makhluk yang kepada yang lebih kecil ya, yang lebih lemah daripada beliau bersikap rendah hati, menolong yang lemah ya. Begitu juga kalian dalam berinteraksi dengan teman-teman, dalam berkawan ya, hendaknya ketika kawan kita sedang terlihat mengalami kesulitan, maka hendaknya kita apabila kita memiliki kelebihan, maka janganlah dijadikan kelebihan itu untuk menyombongkan diri, tetapi digunakan untuk membantu orang lain. Baiklah anak-anak Umi, karena ini bab kelima keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan bab terakhir pada semester 1 ini, di semester ganjil ini ya. Dan dalam minggu depan kita akan berhadapan dengan ujian akhir semester 1 ya. Ujian akhir semester 1 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 6 Desember. Ya, untuk itu Umi harapkan kepada anak-anak Umi bersungguh-sungguhlah belajar nak. Dibuka lagi materi-materi semester 1 mulai dari bab 1 sampai bab 5 ya, dihafalkan hadis-hadis, dalil-dalil terkait dengan materi
sebagai persiapan untuk menjawab ujian ya. Mudah-mudahan anak-anak Umi semua diberikan petunjuk dan kemudahan dari Allah untuk memahami dan menguasai materi sehingga mudah dalam menjawab ujian. Dan di akhir penilaian untuk nilai rapotnya mudah-mudahan anak-anak Umi mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sekian pertemuan kita pada materi hari ini. Baiklah anak-anak Umi, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan membaca surah Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ala ihtimamil kunna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.